Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para ahlul baitnya. Kepada yang terhormat Bapak Farid Permana MPDI selaku pembimbing praktik pengamalan ibadah bidang 3 kelompok 3 rolling pertama, serta teman-teman yang menonton video ini, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nur Eka Putri dari Prodi Akuntansi Syariah untuk menyampaikan sedikit tausiah mengenai pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, seringkali kita mendengar pembicaraan yang tidak bermanfaat atau justru terjebak dalam majelis ghibah. Bahkan tak jarang kita sendiri yang menjadi lakon aktif dalam majelis tersebut. Memang fitrah manusia, terlebih perempuan, dapat mengeluarkan hingga 20.000 kata per hari. Akan tetapi, bukan berarti setiap kata yang keluar dari lisannya tersebut dibenarkan. Terlebih di zaman modern, ketajaman lisan dapat terwujud dalam aktivitas media sosial melalui status-status yang ditulis. Rasulullah SAW melalui hadis yang ditulis oleh Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang mana apabila salah menggunakannya, maka dapat melukai banyak orang. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, salah satu anggota badan yang banyak menyebabkan manusia celaka dan binasa hingga masuk neraka adalah lidah. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau menyebutkan bahwa ada banyak sekali kejahatan lisan. Oleh karena itu, beliau berpesan, hendaklah seseorang mampu mengendalikan lidah. Salah satu pepatah Arab berbunyi, keselamatan manusia banyak ditentukan oleh kemampuannya mengendalikan lidah. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, berkatalah kamu yang benar dan baik. Apabila kamu tidak bisa berkata yang benar dan baik, maka lebih baik diam. Hadis riwayat Abu Hurairah dan Bukhari. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa apabila kita tidak dapat berkata dengan baik dan benar, dan kita tetap berbicara, maka semakin banyak kita berbicara, semakin banyak pula peluang kepada dosa. Sudah semestinya, sebagai umat muslim, kita tidak boleh berbicara atau membuat status yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Walaupun begitu, Islam juga mengajarkan bahwa lisan dapat pula memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia orang yang menyuruh orang untuk bersedekah atau untuk berbuat kebaikan atau untuk mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal demikian demi mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Dalam Al-Quran, Allah beberapa kali melarang beberapa perbuatan lisan, antara lain mengolok-olok. Sebab, bisa jadi orang yang kita olok-olok, derajatnya lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Kemudian menghina orang lain, memanggil dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan perasaan, dan menggunjing. Pada umumnya, ucapan seseorang merupakan cerminan kualitas dirinya. Kualitas diri yang baik mestinya menjadikan lisan kita hanya mengucapkan hal-hal yang baik saja. Begitupun sebaliknya. Seperti halnya dalam puasa Ramadan ini, seyogianya dilengkapi dengan perbaikan lidah. Yang membatalkan puasa memang makan dan minum. Akan tetapi, lisan dapat mengurangi pahala puasa kita. Apabila sesekali kita perhatikan, ulama-ulama ataupun orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka mereka akan sangat berhati-hati dalam memilih kata apabila ingin menyampaikan sesuatu. Hal tersebut dikarenakan sebelum kita melihat hukuman kita di akhirat, kita lihat dulu hukuman kita di dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menampakkan hukuman bagi orang yang tidak menjaga lisannya di dunia.
Di antaranya yaitu kasus pencemaran nama baik, kasus penistaan agama, dan juga kasus-kasus yang lainnya yang berhubungan dengan keteledoran kita dalam menjaga lisan, baik secara langsung maupun di media sosial. Karena walaupun kita sudah meminta maaf dan mungkin orang yang kita sakiti juga telah memaafkan kita, akan tetapi komunikasi itu bersifat irreversible, artinya yaitu tidak dapat diulang. Yang mana walaupun kita sudah dimaafkan, akan tetapi perkataan kita yang menyakitkan hati itu tidak dapat dilupakan dan akan terus membekas di dalam hatinya. Akan tetapi Islam memberikan kita berbagai aktivitas lidah yang dapat menjadikan lisan kita bermanfaat. Di antaranya yaitu berdoa, berzikir, bersolawat, atau memberikan nasihat kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita perbanyak tadarus, zikir, dan juga doa untuk meminimalisir peluang kita melakukan kekerasan dalam berbicara. Kesimpulannya adalah, sangat penting bagi seorang muslim untuk mengendalikan lisan kita. Terlebih di bulan Ramadan ini, mari kita jadikan ajang pembuktian diri dalam mengendalikan lisan kita, yaitu dengan hanya berbicara yang bermanfaat, hanya berbicara yang benar, dan hanya berbicara yang baik. Marilah kita merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang lebih baik, yaitu dengan berniat sungguh-sungguh ingin berubah serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tak mudah merubah diri dari yang awalnya baik berbicara menjadi pendiam. Semua itu membutuhkan proses, apalagi merubah kebiasaan yang dirasa sulit. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.